Anda melihat foto atau gambar makam Rasulullah SAW, maka dapat dipastikan semuanya adalah palsu. Mengapa? Karena makam beliau tertutup rapat tanpa ada celah sedikit pun untuk dilihat. Lalu apa isi di balik dinding pagar yang mengelilingi areal makam? Mungkin Anda belum tahu, kali ini akan mengungkap secara singkat sejarah awal hingga kondisi terakhir makam Rasulullah SAW, dari bagian terluar sampai bagian yang paling dalam, yakni kubur Rasulullah SAW. Ada sejarah yang kita ketahui, terkadang terselip peristiwa lain yang tidak menjadi perhatian hingga dilewati begitu saja. Padahal makna satu peristiwa tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Mungkin Anda belum tahu mengajak kita untuk melihat satu peristiwa dari sudut pandang dan dari sisi yang lain. Dengan demikian akan tersingkap apa yang terlewat, dan pada akhirnya kita dapat lebih utuh mengetahui dan mengambil pelajaran dari apa yang pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila seseorang berziarah ke makam Rasulullah SAW, yang dapat dilakukan hanya melintas sambil memberi salam dari dinding balik pagar. Satu-satunya akses untuk masuk ke bagian dalam pagar besi tersebut melalui pintu Fatimah. Dan yang diizinkan masuk ke dalam hanya para pemimpin negara atau orang tertentu yang mendapat izin dari pihak kerajaan Saudi Arabia. Mereka yang diizinkan masuk tetap tidak dapat menyaksikan kubur Rasulullah SAW secara langsung, karena kubur beliau tertutup rapat dengan dinding tanpa ada pintu atau jendela atau celah yang lain. Sejak kapan dan siapa yang menutup makam Rasulullah? Uraian berikut akan menjelaskan secara singkat sejarah awal hingga kondisi terakhir makam beliau, yang meliputi bagian luar tempat peziarah melakukan salam hingga bagian yang paling dalam. Yang pasti, karena tertutup rapat tanpa ada akses masuk, maka foto atau gambar yang selama ini diyakini sebagian orang, bahkan ditempel di dinding-dinding rumah, diperjualbelikan, semuanya adalah palsu. Yang dapat dijamin kebenarannya adalah informasi dari mereka yang pernah menyaksikan sebelum areal makam ditutup. Dan setelah ditutup dengan dinding, hanya beberapa orang yang pernah masuk untuk memperbaiki. 500 tahun terakhir, hanya satu orang yang pernah menyaksikan seperti apa suasana di dalamnya. Siapa dia? Apa yang disaksikan olehnya? Sebelum menjawab pertanyaan ini, berikut penjelasan singkat tentang makam beliau SAW. Areal makam secara keseluruhan berukuran sekitar 23 kali 16,5 meter. Selain tembok, tiang dan pondasi, sekeliling areal makam dipagari dengan besi tembaga berwarna hijau dan kuning emas. Bagian depan dibatasi pagar, yaitu tempat para peziarah memberi salam. Bagian kiri berbatasan dengan Raudhah. Bagian kanan berbatasan dengan ruang menuju pintu Fatimah, akses masuk satu-satunya. Dan bagian belakang bersambung dengan rumah Fatimah, putri Nabi SAW. Pada mulanya terdapat 4 pintu masuk, namun terakhir satu-satunya akses untuk masuk areal ini hanya melalui pintu rumah Fatimah Zahra, putri Nabi. Dinding pagar terluar areal makam ini dahulunya rumah Aisyah dan Fatimah, ditambah beberapa meter sekelilingnya. Sedang isi atau bagian dalam dari dinding besi tembaga berwarna hijau dan kuning emas ini berlapis-lapis. Dan agar lebih jelas, kita mulai dari bagian yang paling dalam, yakni kubur Rasulullah SAW. Jasad Rasulullah dimakamkan di rumah atau kamar ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga dengan 2 sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ukuran rumah beliau pada mulanya sekitar 5,5 kali 3,5 meter, yang terdiri dari 2 ruangan dengan 3 pintu. 1 pintu menuju kamar, 2 pintu menuju keluar, dan 3 pintu menuju lorong yang berhadapan dengan rumah Fatimah putrinya, sekaligus jalan menuju ke masjid. Kubur Nabi SAW di posisi paling ujung. Kemudian Abu Bakar mundur tidak sejajar dengan kubur Rasulullah, dan kubur Sayyidina Umar mundur dari posisi kubur Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Pada mulanya Aisyah radhiyallahu anha masih tinggal di ruangan tersebut. Hanya saja bagian makam diberi dinding sebagai pembatas. Namun di akhir usianya pintu menuju rumah sekaligus makam ditutup. Dan Ibunda Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriah atau 632 Masehi. Sejak Rasulullah dimakamkan, orang yang berziarah hanya sebatas dari luar dinding rumah Aisyah tanpa mengetahui bagaimana kubur Rasulullah yang sesungguhnya. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, kemenakan dari Ibunda Aisyah, pernah meminta izin kepada bibinya untuk melihat. Dan dia mengatakan bahwa kubur mereka tidak tinggi dan tidak rendah. Di atasnya ditaburi kerikil merah yang lembut. Muhammad bin Umar meriwayatkan bahwa makam Nabi Abu Bakar dan Umar berbentuk punuk dan ada kerikil lembut di atasnya. Setelah berjalan seperti kondisi di atas, pada tahun 91 Hijriah atau 711 Masehi, sewaktu Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah, ia memperbaiki dinding asli rumah Aisyah yang mulai rusak dan ada juga bagian yang runtuh. Setelah perbaikan dan areal makam dibersihkan, ia membangun tembok baru mengelilingi dinding asli makam. Tembok dinding kedua ini seperti tembok makam, bagian atas ditutup, tidak mempunyai pintu atau jendela dengan tinggi 6,5 meter. Batu yang digunakan sebagai dinding sama dengan batu yang digunakan untuk Ka'bah. Namun tembok kedua yang menutup makam Nabi sengaja dibuat berbentuk segi 5 agar tidak menyerupai Ka'bah. Pada tahun 881 Hijriah, 1476 Masehi, Al-Ashraf Qaitbay mengadakan renovasi Masjid Nabawi. Untuk areal makam, karena pernah mengalami kebakaran, maka sebagian dinding tembok makam bagian luar yang retak diganti. Ia menaikkan atap dan mengganti kubah yang dibuat oleh Sultan Mamluk sekitar 200 tahun sebelumnya. Kubah yang tadinya terbuat dari kayu dilapisi timah diganti dengan batu. Karena terjadi kebakaran lagi, maka pada tahun 886 Hijriah, 1481 Masehi, Al-Ashraf Qaitbay merenovasi kembali masjid dan makam Nabi, termasuk 2 dinding areal makam. Setelah ditutup kembali, ia menambah dengan dinding ketiga untuk menopang struktur dinding tembok segi 5 yang telah ada sebelumnya. Dinding terluar ditutup dengan kain berwarna hijau. Tirai pembungkus tembok dinding inilah yang akan terlihat oleh para peziarah dari lubang kecil saat mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Para pemimpin negara atau orang tertentu yang dapat masuk, diperbolehkan masuk mendapat izin, juga hanya sebatas dapat menyentuh tirai penutup dinding makam. Sedang di luar dinding penutup makam, peninggalan yang masih dapat disaksikan oleh mereka yang masuk, diantaranya mihrab tahajud, mihrab Fatimah, ruang tempat Fatimah tidur, beberapa peninggalan masa silam dari para penguasa dan lain-lain. Karena sudah ratusan tahun tak seorang pun masuk ke areal makam, pada renovasi yang terakhir, sewaktu mengganti dinding tembok yang mulai rusak karena waktu dan pengaruh kebakaran, maka dipilih seorang yang bertugas untuk membersihkan areal makam. Pilihan jatuh pada seorang ulama di masa itu yang bernama Ali bin Ahmad As-Samanhudi. Ia menceritakan pengalaman yang sangat langka ini dalam bukunya Wafa'ul Wafa fi Akhbari Dari Mustafa. Di antaranya dia mengatakan, ketika saya memasuki ruang yang diberkati dari belakang, saya tidak melangkah lebih jauh. Saya mencium aroma yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya berdiri di sana selama mungkin, memberi salam kepada yang terbaik dari semua nabi, dan kemudian kepada yang terdekat dari kedua sahabatnya. Dan saya memanjatkan doa sebanyak yang saya bisa. Saya melihat bahwa ruangan itu sekarang sudah rata, sehingga tidak ada lagi kuburan yang terlihat, kecuali satu gundukan di belakang yang saya duga adalah kuburan Umar. Saya menyentuh kerikil di tanah dan terasa lembab seakan-akan masih basah. Setelah renovasi di atas, Masjid Nabawi terus-menerus mengalami perluasan dan renovasi.
apalagi di masa kekuasaan keluarga Al Saud. Tetapi khusus untuk areal makam hanya renovasi dan penambahan dalam skala kecil yang tidak merubah struktur yang telah ada. Khusus untuk kubah yang kini menjadi ikon makam, setelah mengalami beberapa kali perbaikan, kubah yang ada saat ini dibuat pada tahun 1813 oleh Sultan Utsmani Mahmud II. Sedang kain yang menutup dinding makam terbuat dari sutra murni berwarna hijau muda dengan tulisan kaligrafi mengelilinginya. Di bagian atas dilapisi dengan sutra lain sebagai pengikat dengan warna merah. Bila kiswah kain penutup Ka'bah diganti setahun sekali untuk kain penutup makam Nabi karena terdapat di dalam ruangan yang tertutup, tidak terkena panas, hujan, hingga diganti puluhan tahun sekali. Ada juga yang mengatakan 100 tahun sekali. Wallahu a'lam. Demikian sekilas mengenai sejarah makam Rasulullah SAW. Sampai berjumpa di mungkin Anda yang belum tahu yang lain.